Kabar bahagia. Rumah sakit. Kami tiba di rumah sakit tepat sebelum azan maghrib. Aku dan Larissa segera saja memasuki gedung rumah sakit dan pergi ke tempat pendaftaran untuk menanyakan di mana kamar Amira berada. Setelah diberitahu, kami langsung saja memasuki lift untuk naik ke lantai 4, di mana kamar bersalin berada. Sayang, Darren tidur nih. Gimana dong? Larissa memberitahu. Aku menoleh. Darren memang terlelap di gendongan ibunya. Mungkin karena perjalanannya cukup lama, hingga membuatnya mengantuk. Nggak apa-apa deh. Nanti kita tidurkan dia di kamar pasien. Mudah-mudahan ada yang kosong. Jawabku. Larissa hanya mengangguk. Tiba di lantai 4, kami langsung mencari kamar pasien nomor B118, sesuai yang diberitahukan oleh bagian administrasi tadi. Setibanya kami di depan kamar Amira, aku mengintip dahulu dari sebuah kaca yang terdapat di setiap pintu kamar. Rupanya, di dalam sana ada keluarga Amira, keluarga Fandi dan juga beberapa teman Amira. Tampaknya, mereka tengah mengerumuni dan menggendong bayinya bergantian. Gimana? Tanya Larissa. Kayaknya kita masuk nanti aja deh. Masih banyak orang soalnya. Kasihan Darren kalau dibawa ke tempat yang terlalu banyak orang gitu. Mana dia tidur pula. Kasihan kalau bangun lagi. Jelasku. Iya sih. Biasanya Darren kalau tidurnya cuma sebentar itu ujung-ujungnya rewel. Dia harus benar-benar nyenyak. Makanya, kita masuknya nanti aja. Kalau sebagian dari mereka udah pulang. Iya. Larissa dan aku duduk berdampingan di kursi tunggu. Aku mengambil Darren dari Larissa dan menyandarkan putraku ke dada. Aku tak mau tidurnya terganggu, karena itu akan membuat ibunya tak nyaman juga. Hari sudah semakin gelap. Azan maghrib berkumandang. Aku dan Larissa menunggu cukup lama, sebelum akhirnya sebagian dari mereka keluar. Teman-teman Amira yang lebih dulu keluar. Mereka menyapaku, walaupun tak begitu kenal. Mungkin mereka tahu aku adalah kakaknya Raihan, saat aku menghadiri acara pernikahan Raihan dan Amira saat itu. Tak lama juga, keluarga Amira yang keluar. Begitu melihatku, ayahnya langsung menyapa. Kami berjabat tangan. Sejak kapan ada di sini? Kenapa nggak masuk? Tanyanya, setelah menjabat tanganku. Sudah dari tadi, cuma belum masuk karena di dalam masih banyak orang. Anak saya juga tidur. Kasihan kalau berada di ruangan yang banyak orang. Tidurnya akan terganggu. Jelasku. Oh alah, sudah ada anaknya sekarang. Masya Allah, anaknya ganteng sekali. Bule pula seperti papanya. Ibunya Amira menyentuh pipi Darren dan memuji putraku. Terima kasih. Ucapku, atas pujian mereka. Kenapa gak pernah main ke rumah? Padahal kita bisa main catur atau sebagainya di hari libur. Ujar ayahnya Amira. Sangat ramah dan seakan kami sangat akrab. Saya sibuk terus. Belum lagi saya juga jarang punya waktu senggang. Biasanya kalau ada waktu luang, saya akan memilih untuk berjalan-jalan bersama istri dan anak saya. Wah, sibuk terus ya, Pak CEO. Timpal ibunya Amira. Ya, begitulah. Jawabku sungkan. Karena sudah maghrib, kami mau pulang dulu untuk membawakan baju ganti dan makanan bagi Amira. Karena biasanya, ibu yang baru melahirkan itu sering lapar. Kasihan kalau nak Raihan harus bolak-balik keluar untuk beli. Tutur ayahnya Amira. Ah, benar. Ibu menyusui itu harus banyak makan. Ya sudah, kalau begitu saya permisi. Silahkan masuk saja. Di dalam hanya ada nak Raihan dan nak Fandi juga anak istrinya. Ayahnya Amira pamitan dan mempersilahkan kami masuk. Ya, Pak, terima kasih. Orang tua Amira pergi. Aku dan Larissa masuk ke kamar Amira. Assalamualaikum. Ucap Larissa. Mereka semua berbalik pada kami. Waalaikumsalam. Sahut mereka kompak. Aku dan Larissa menghampiri mereka. Fandi menjabat tanganku, Lele mencium tanganku takzim. Hai, cantik.
Sapaku pada Safina, yang usianya sudah 15 bulan. Dia semakin gemuk dan menggemaskan. Apalagi ketika Lele memakainya jilbab. Bocah itu menjadi semakin lucu. Safina menggapai-gapai padaku. Aku memberikan Darren pada Larissa. Lalu, menggendong Safina. Dia pasti rindu pada omnya ini. Aku membawa Safina dan menghampiri Raihan. Selamat ya, Ray. Akhirnya kamu jadi bapak juga. Penantian kamu gak sia-sia. Ucapku. Iya, Kak. Saya masih gak nyangka bisa jadi ayah. Padahal rasanya baru kemarin kami menikah. Namanya yang enak. Mana mungkin kerasa sih? Timpal Fandi. Raihan tersenyum malu mendengar ucapan Fandi. Oh iya, gimana keadaan Amila? Dia kok belum ada di sini? Aku menanyakan Amila, yang tak terlihat di ranjangnya. Amira masih dalam perawatan intensif, Kak. Karena persalinannya, bisa dibilang agak bermasalah akibat usia kandungan yang terlalu lama. Dia sekarang harus menjalani perawatan dulu, barulah nanti akan dibawa kemari. Raihan menjelaskan. Tapi untung saja lahirannya lancar ya. Anak kalian juga sehat. Nggak sehat gimana? Kak, udah mau setahun dia di dalam perut ibunya. Makanya pas keluar juga sehat dan gemuk. Sampai gak bisa keluar lewat jalan lahir. Harus ambil tindakan operasi. Hehehe. Ya gak apa-apalah. Daripada gak lahir sama sekali. Mau proses lahirannya normal kek. Mau caesar kek. Yang penting dua-duanya selamat dan sehat. Itu yang paling utama. Benar. Saya bersyukur sekali keduanya dapat selamat. Walaupun Amira harus mengalami yang namanya jahitan di perut. Aku mengangguk. Menepuk-nepuk bahu Raihan. Aku kemudian membawa Safina menengok adik sepupunya yang baru lahir itu. Anaknya Raihan cantik, hidungnya sudah mancung sejak kecil. Menurun pada sang ibu, yang memang cantik. Lihat, itu adik kamu. Nanti kamu bisa main sama dia kalau kalian sudah besar ya. Main sama Dan juga. Ucapku pada Safina, sambil menuju ke arah bayi Raihan. Safina menatapku. Matanya berkedip-kedip. Kenapa? Om ganteng ya? Tanyaku percaya diri. Pede banget. Larissa menimpali. Aku cengengesan padanya. Larissa yang sudah menidurkan Darren di ranjang milik Amira, menghampiri bayi mungilnya Raihan di ranjang bayi. Cantiknya, benar-benar fotokopi mamanya. Puji Larissa ketika melihat bayi itu. Aku nggak diajak? Tanya Raihan. Enggak, kayaknya kakak gak diajak, makanya gak mirip sama kakak. Canda Larissa. His, jahat banget. Aku ini bapaknya loh. Masa iya gak ada miripnya sama aku? Kami semua tertawa. Larissa mengambil bayinya dan menggedong perlahan. Katanya kalau anak orang agak khawatir jika digendong sembarangan, maka dari itu dia berhati-hati. Pengen punya baby lagi gak? Tanya Fandi. Pengen lah, tapi gak sekarang. Kasihan Darren masih kecil. Jawab Larissa. Gak apa-apa, Safina juga bakalan punya adik loh. Aku dan Larissa langsung terkesiap, menoleh pada Fandi dan Lele. Keduanya tersenyum. Fandi lalu berkata. Lele hamil lagi, baru menginjak 2 bulan usia kandungannya. Hah, beneran? Lah. Tanya Larissa terkejut, namun senyumannya mengembang. Iya, sah. Alhamdulillah kami dikasih kesempatan buat punya anak lagi. Meskipun sebenarnya ini gak direncanakan sih, lebih tepatnya kebobolan. Jelas Lele malu-malu. Larissa menidurkan kembali bayinya dan datang pada Lele, lalu memeluknya. Selamat ya, sayang, akhirnya kamu akan punya anak lagi. Sehat selalu ya kalian berdua. Ucap Larissa ikut bahagia atas kehamilan sahabatnya. Makasih juga, sayang. Ucap Lele. Larissa dan Lele mungkin sudah tak sesering dulu menghabiskan waktu bersama, karena telah memiliki kewajiban masing-masing.
kami langsung pulang saja, karena sudah terlalu malam untuk membawa Darren pulang. Setibanya di rumah, aku bertemu Ashley yang duduk sendirian di depan TV. Aku datang padanya, sedangkan Larissa langsung pergi ke kamar untuk beristirahat. Aku duduk bersama Ashley. Aku ingin tahu bagaimana pengalamannya bertemu dengan keluarga Adnan. Apakah lancar atau tidak? Bagaimana rasanya bertemu dengan keluarga Adnan? Tanyaku. Ashley menoleh padaku dan menatap dengan mata berbinar-binar. Kau tahu, mereka sangat baik padaku. Orang tuanya itu sangat lembut dan ramah. Aku suka. Jawab Ashley dengan penuh semangat. Benarkah? Apa yang mereka katakan padamu? Tanyaku lagi, ingin tahu lebih banyak. Aku tidak begitu paham dengan apa yang mereka katakan, tapi Adnan menerjemahkannya untukku. Dia bilang, orang tuanya suka padaku, karena aku ramah dan sopan, tak seperti gadis barat pada umumnya. Syukurlah. Lalu, apakah mereka telah membahas tentang rencana pernikahan? Ashley terdiam. Dia berpikir. Entahlah, tapi Adnan bilang orang tuanya tidak mempermasalahkan hubungan kami. Dia bilang orang tuanya setuju saja jika kami menikah. Namun, mereka belum membahas tentang rencana pernikahan. Dan aku tak tahu apakah akan ada pembahasan itu atau tidak. Tutur Ashley. Sepertinya, dia tak begitu paham mengenai hal semacam itu. Di Inggris tidak sama dengan di sini kalau membahas soal rencana pernikahan. Bagaimana dengan keluarga yang lainnya? Aku bertanya lagi. Mereka juga baik. Hanya saja ada beberapa dari mereka yang menatapku aneh. Mungkin karena aku berkulit hitam. Hehehe. Dasar kau ini. Ya sudah. Aku akan ke kamarku untuk beristirahat. Kau juga tidurlah. Ini sudah malam. Tak baik jika kau begadang. Aku beranjak dari dudukku dan pergi ke kamarku untuk tidur. Mataku sudah mulai sulit dibuka. Tampaknya aku sudah mulai mengantuk. Tapi, sayangnya aku belum syalat Isya. Sehingga aku harus syalat terlebih dahulu sebelum tidur. Larissa sudah tidur nyenyak bersama Darren. Aku masuk ke kamarku dan pergi ke kamar mandi. Untuk malam ini, aku sedang tidak ingin mandi. Jadi aku hanya berwudu saja dan segera syalat Isya. Lepas itu, barulah aku naik ke ranjang dan berbaring di samping Larissa. Aku memeluknya dari belakang. Aku menepuk-nepuk bahunya, sampai aku rasakan mataku juga sangat berat, dan akhirnya aku tertidur.